Halo teman-temanku sayang, selamat datang di Asgar Films. Yuk, tonton film yang seru-seru banget ya dari kami. Katanya sih ini adalah perang untuk mengakhiri semua perang. Tapi janji tinggal janji. Bukannya membawa kedamaian, perang ini justru jadi tiket ke pertumpahan darah yang jauh lebih mengerikan. Coba deh, kita mulai dari satu angka, 20 juta. Angka yang gede banget kan? Saking gedenya, sampai susah ngebayanginnya. Tapi ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini nyawa. Sekitar 20 juta tentara dan juga warga sipil meninggal di Perang Dunia Pertama. Nah, pertanyaan terbesarnya, gimana ceritanya pembunuhan satu orang aja bisa nyulut bencana global sebesar ini? Oke, kita bedah sama-sama. Jadi gini, jauh sebelum peluru pertama melesat, Eropa itu udah kayak tong mesiu raksasa yang sumbunya pendek banget. Tinggal nunggu kesulut aja. Ada 4 kekuatan besar nih yang bikin situasinya sepanas itu. Biar gampang, kita bisa singkat jadi MAIN. M untuk militerisme, semua negara lomba bikin senjata paling canggih. A untuk aliansi, di mana Eropa kebagi jadi 2 kubu yang siap sikut-sikutan. I untuk imperialisme, yaitu rebutan jajahan dan sumber daya di seluruh dunia. Dan N, nasionalisme, ini yang bikin setiap negara ngerasa paling hebat dan superior. Nah, keempat hal ini saling terkait, jadi resep komplit buat malapetaka. Dan ini dia nih, jaring aliansi yang mematikan itu. Eropa pecah jadi 2 geng besar, blok sekutu dan blok sentral. Aturannya simpel, tapi bahaya. Kalau satu anggota diserang, yang lain wajib ikut turun tangan. Jadi, masalah kecil aja dijamin bisa langsung jadi perang dunia. Tong mesiu udah siap, tinggal nunggu pemantiknya aja. Dan percikan itu akhirnya muncul di musim panas 1914. Dan efek dominonya pun berjalan. Coba lihat, 28 Juni, Pangeran Franz Ferdinand dibunuh. Sebulan kemudian, Austria-Hungaria menyatakan perang ke Serbia. Nah, Rusia, yang kayak kakaknya Serbia, langsung siap tempur. Jerman, lihat itu, langsung ikut-ikutan. Disusul Prancis, terus Inggris. Gila kan? Dalam hitungan minggu aja, seluruh benua udah kebakaran. Perang kali ini beda banget sama perang-perang sebelumnya. Teknologi baru mengubah medan perang jadi, neraka di bumi. Kenalin, ini namanya perang parit. Para tentara itu hidup bertempur dan mati di lubang-lubang becek ini. Seringkali mati-matian cuma buat merebut tanah beberapa meter doang. Hasilnya, kebuntuan total yang mematikan di front barat, di mana jutaan nyawa melayang sia-sia. Dan ini dia mainan baru mereka. Senapan mesin yang bisa memuntahkan ratusan peluru per menit. Gas beracun yang membunuh tanpa pandang bulu. Terus ada tank, monster baja buat nerobos parit. Di bawah laut ada U-boat, kapal selam pemburu. Bahkan di langit, pesawat yang tadinya buat intip-intip sekarang jadi mesin pembunuh. Inovasi, tapi untuk pembantaian. Tapi, di tengah semua kengerian itu, ada juga momen-momen heroik yang luar biasa. Selama pertempuran Verdun, salah satu yang paling brutal dan paling lama, tentara Prancis meneriakkan Ils ne passeront pas. Artinya, mereka nggak akan bisa lewat. Tapi harga dari perlawanan itu mahal banget. Pertempuran Verdun itu berlangsung 10 bulan. Dan korbannya 700.000 jiwa. Dan itu baru satu pertempuran. Coba kita lihat pertempuran Somme. Inggris kehilangan 57.000 tentara. Itu bukan sebulan ya, bukan juga seminggu. Tapi dalam 1 hari. 1 hari. Akhirnya, setelah 4 tahun pertumpahan darah, perang selesai juga. Tapi cara perang ini diselesaikan justru jadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Nah, di tahun 1917, situasinya mulai berubah. Rusia cabut dari perang karena ada revolusi di dalam negeri. Tapi, Amerika Serikat malah ikut nimbrung, ngasih keuntungan besar buat sekutu dengan kekuatan industri dan pasukan barunya. Dan akhirnya tanggal 11 November 1918, gencatan senjata pun ditandatangani. Perang usai. Perang memang udah selesai, tapi perjanjian damainya ini lebih mirip kayak surat hukuman. Namanya Perjanjian Versailles. Isinya bukan buat rekonsiliasi, tapi buat balas dendam ke Jerman. Mereka dipaksa ngaku salah total, bayar ganti rugi yang jumlahnya nggak masuk akal, menyerahkan banyak wilayah, dan militernya dilucuti habis-habisan. Buat orang Jerman, perjanjian ini jelas sebuah penghinaan besar. Ekonomi mereka hancur lebur, inflasi meroket, dan yang paling parah, mereka merasa diperlakukan sangat-sangat tidak adil. Nah, kondisi kayak gini nih yang jadi lahan subur buat ide-ide ekstrem.
Rasa marah, putus asa, dan terhina ini dimanfaatkan banget sama seorang politisi. Namanya Adolf Hitler. Dia datang dengan satu janji yang terdengar sangat manis buat rakyat Jerman saat itu. Merobek perjanjian Versailles dan membalaskan dendam. Ini yang bikin kita mikir, kalau perdamaian dari Perang Dunia Pertama justru jadi penyebab langsung Perang Dunia Kedua, apa perang itu beneran udah selesai? Atau jangan-jangan itu cuma jeda iklan sebelum episode berikutnya yang lebih parah? Coba deh, renungkan. Yuk teman-teman, like, comment, share, dan subscribe ya. Oh iya, jangan lupa tonton video kami yang lain juga ya. Banyak film yang seru kok teman-teman.